untuk menggunakan MQTT pada IO Broker, pertama kita perlu menambahkan adapter. Di sini pada menu adapters kita searching MQTT. Akan ada dua jenis, ada yang client dan MQTT Broker. Untuk desain kali ini saya menggunakan MQTT Broker. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, selain itu nanti kita akan membutuhkan aplikasi uji coba untuk mengetes MQTT Broker ini berjalan atau tidak. Saya nanti akan mencoba untuk menggunakan Mosquito. Nah, di sini pada saat berhasil mendaftarkan adapter dan ketika ingin membuat instan, untuk type-nya pilih server dan broker, kemudian use web socket. Nah, boleh menggunakan listen all IP karena nanti mencobanya lokal, nanti bisa menggunakan listen all IPs. Tapi kalau ingin menggunakan WiFi bisa menggunakan yang 192.168.106. Ini kita untuk reject authorization-nya kita uncheck. Kemudian pada bagian MQTT setting ini bisa di uncheck. Kemudian save and close. Nah, di sini proses MQTT-nya masih belum berjalan. Nah, berikutnya pada bagian objek pada bagian MQTT perlu ditambahkan sebuah objek baru. Pertama kita tambahkan saja namanya, misalnya di sini suhu, kemudian dengan tipe data point dan tipenya adalah number, kemudian di add. Nah, untuk role-nya beri ini nama value yang untuk suhu. Untuk measure unitnya kasih C, biasa Celsius. Untuk deskripsinya nilai suhu, ini sih bebas. Kemudian pada native ini bisa dilewatkan. Jika sudah tinggal di save. Berikutnya pada bagian suhu, pada paling kanan ada icon config. Pertama untuk kita cek dulu, di sini ada dua jenis, ada setting for SQL 0. Ini tujuannya nanti agar nilai dari nilai dari sensor akan tersimpan di dalam database SQL. Nah, berikutnya di bawahnya untuk setting MQTT ini kita enable. Nah, untuk publish, enable, dicek yang enable dan change only. Kemudian subscribe juga enable dan change only kita simpan. Kita checklist. Untuk setting SQL-nya enable kita cek. Kemudian yang lain bisa diabaikan, lalu di save. Saya akan mencoba membuka SQL-nya. Saya di sini menggunakan exampp. Jadi jalankan dulu exampp-nya. Apache dan MySQL-nya di start supaya bisa menjalankan PHP MyAdmin localhost 81 PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah ada database IO Brokers yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memberikan sebuah nilai value, misalnya di sini nilainya 50. Set. Jadi kalau kita refresh, ini sudah ada nilai 50. Nah, otomatis akan masuk ke dalam database. Akan masuk ke dalam database nilai 50 yang tadi diinput. Nah, untuk menjalankan, karena di sini kalau kita lihat di log belum ada MQTT, di sini masih terminate.
Nah, sekarang saya akan mencoba menginstal Mosquito. Mosquito MQTT. Download untuk Windows. Pilih yang 64 bit tergantung dari masing-masing. Kalau menggunakan 32 bit, pilih yang 32 bit. Jika sudah, tinggal diinstal. Yes, kemudian tinggal di next. Install, finish. Nah, Mosquito-nya Mosquito ada di mana ya? Coba kita lihat di C, program file Mosquito. Nah, ini dia. Kalau kita jalankan di command prompt, kita buka cmd, run asset administrator. Kalau kita ketik mosquito.exe, ini tidak ada karena kita belum menambahkan ke dalam pad-nya. Nah, untuk menambahkan ke dalam pad ini kita copy filenya, kita copy lokasinya, C, program file Mosquito. Kemudian kita searching di sini environment. Pada bagian environment variable, cari pad, kemudian diedit, kemudian new, dan tambahkan pad yang Mosquito. Jika sudah oke, kita oke saja sampai di close, dan cmd-nya kita buka kembali, sama istilahnya di restart kembali. Nah, kalau sekarang baru kita sudah bisa menjalankan Mosquito put, karena jadi kita akan menjalankan dua cmd sebagai sub dan sebagai pub. Mosquito sub.exe. Nah, di sini kita kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa, tinggal spesifik saja min h localhost. Jadi karena ini localhost menggunakan 0.0.0.0, kemudian min p portnya 183, min t. Tadi saya lupa untuk men-setting topiknya. Pada bagian objek di suhu ini kita membuat topik namanya suhu. Nah, topiknya adalah suhu. Oh, ada start valid, berarti kita harus ke 127 karena lokal 127.0.0.1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah jalan. Oh, maaf, saya lupa menjalankan servis si MQTT brokernya. Nah, di sini statusnya connected to host bisa, kemudian connected to MQTT-nya false, tidak apa-apa. Nah, di sini otomatis sudah jalan starting MQTT servernya. Lalu saya jalankan Mosquito sub. Nah, kalau sudah berhasil jalan seperti ini, maka di sini ada subscribe to on topic suhu. Artinya dia sudah siap untuk menerima data. Nah, di satu lagi sebagai publisher, Mosquito pub.exe min h 127.0.0.1 min p 183 min t suhu. Nah, sekarang tinggal pesannya atau nilai yang mau dikirim berapa, misalnya 35.
Nah, otomatis di sini sudah masuk, ada informasi bahwa diakses bagi publisher. Nah, kalau kita lihat ke database, nilai 35 akan masuk sebagai suhu. Jadi untuk pengiriman data ini baru contoh menggunakan pengiriman data menggunakan command prompt, yang artinya nanti pengiriman data publisher ini bisa bisa menggunakan ESP32. Sedangkan untuk subscribernya kita harus setting secara manual, berarti memang harus jalan secara background. Ini untuk suhu. Kalau seandainya kita ingin menambahkan sebuah objek di sini, kita tinggal pilih saja pada objek MQTT 0 ini, kemudian tambahkan suatu komponen, misalnya kelembapan, kemudian sama data point dan number. Pada common kita kasih value juga, role-nya value, kemudian nilai value-nya persen dan deskripsinya misalnya kelembapan. Kita save. Lalu kita tambahkan di sini di settingannya, ini kita checklist sama seperti tadi. Dan untuk setting for MQTT client 0-nya kita checklist. Ini kita enable. Lalu kita save kembali. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba refresh. Nah, nilainya memang masih 0, belum terkirim. Kalau kita lihat di sini dia tidak terkirim. Nah, kita lihat di log. Nah, di log ini sekarang sudah ada kita sudah punya dua buah, artinya sudah punya dua buah topik suhu dan topik kelembapan. Nah, saya akan coba membuka satu lagi CMD sebagai subscriber untuk si kelembapan. Artinya nanti kita bisa mengirimkan satu data untuk bisa mengirimkan beberapa dalam sekali uji coba. Mana tadi? Oke. Nah, ini saya akan menjalankan Mosquito sub.exe min t 27.0.0.1 min h min h. Nah, berikutnya kita akan buat sebuah Mosquito sub.exe untuk kelembapan. Mosquito sub.exe min h min p 1883. Lalu min t ini namanya kelembapan. Dan untuk topik ini disamakan namanya dengan nama dari objek yang kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini juga saya jalankan lagi untuk yang suhu. Berarti sudah ada dua, suhu dan kelembapan yang jalan. Nah, tinggal di sini pertama kita kirim untuk yang suhu misalnya 33. Nah, berikutnya saya akan kirim untuk yang kelembapan misalnya 40. Nah, artinya ini saya sudah mengirimkan dua buah data untuk suhu 33 dan untuk kelembapan 40. Kalau kita lihat di database, kan ada dua tambahan data. Di sini sudah terlihat ada ID-nya 1 dan 2. Sedangkan kalau kita lihat pada objek, jika kita lihat pada table, di sini ada satu data untuk kelembapan. Sedangkan untuk suhu, jika kita lihat ada dua data untuk nilai dari suhu. Ini bisa kita jadikan log yang nanti untuk bisa ditampilkan pada visualisasi. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat visualisasi dari nilai suhu dan kelembapan menggunakan adapter visualization.
Nah, kalau sudah berhasil, ini bisa, oh ya, untuk visualization kita butuh key. Ini kita close saja. Butuh key. Jadi kita bisa mendapatkan key-nya. Kalau kita lihat dari overview, kita bisa lihat. Nah, ini kita klik saja, oke. Nah, kita bisa menambahkan, kita buka dulu webnya saja. Ke mana ini webnya? Ini bisa kita close dulu. Dan nanti bisa login sebagai free. Yang belum punya akun nanti bisa sign up. Kalau sudah punya akun bisa login. Kebetulan saya sudah login, sudah daftar sebelumnya. Nah, jika sudah, di sini nanti pada bagian lisensi kita diminta untuk membuat new order. Nanti pada community nanti di sini ada order now untuk visual IO broker fees, bisa di order now, sehingga nanti kita akan mendapatkan key-nya. Nah, key ini yang akan kita copy. Nah, kita coba masuk lagi ke objek visual, ke instannya. Pada visualization, sebentar, instan pada views di sini. Nah, ini pada license key-nya kita paste. Kita cek license, oke. Jika oke, kemudian kita save and close, agar nanti kita bisa menjalankan si visualization ini tanpa harus ada notifikasi lisensi. Untuk melihat dan mengkonfigurasinya, kita klik pada open default ini. Kita bisa melakukan konfigurasi. Misalnya saya ingin di bagian outside ini, saya ingin mengganti nilainya sesuai dengan nilai yang saya dapatkan dari suhu dan kelembapan. Misalnya ini saya pilih saya klik dulu pada bagian none C, kemudian pada bagian common pilih select object ID, kemudian pilihnya yang MQTT suhu, select. Nah, yang bawahnya berarti untuk kelembapan, saya tinggal pilih yang kelembapan, tinggal di select. Nah, jika sudah, saya akan coba untuk run time. Nah, di sini saya akan uji coba untuk misalnya mendapatkan nilai dari sensor. Mana ya? Oh, ini. Jadi misalnya nanti sensor akan mengirimkan nilai kelembapan sebesar 30, nilai 30, maka otomatis pada outset ini juga akan berubah menjadi 30. Begitupun kalau untuk suhu, nanti misalnya si sensor mengirimkan nilai 37, maaf, itu kelembapan juga ya. Kalau suhu misalnya 35, maka nanti di sini juga nilainya akan berubah menjadi 35. Dan ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengirimkan nilai dari sensor, dari MCU ESP, dari sensor yang ditangkap oleh ESP dan dikirimkan melalui MQTT broker menggunakan IO broker.